Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ inna Allaha ni'ma ya'izukum bihi, inna Allaha kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar, ala Rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Ustadz Haji Syahdan Lazim, MPDI, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan izinkan saya memimpin doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat ini kami berhimpun dalam acara pelantikan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ke-28 tahun 2020. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan Dewan Hakim ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya ya Allah, kami berharap jadikan pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan Dewan Hakim yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian, dan rasa tanggung jawab kepada Dewan Hakim yang akan dilantik. Berikan kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmennya untuk menilai peserta dengan menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah kebatilan, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, terimalah doa kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, akan kita dengarkan bersama laporan Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. Kepada yang kami hormati, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa, SHMH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, beserta seluruh anggota Prokopimda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Bupati Skadau atau yang mewakili selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ 28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat,
tahun 2020. Yang terhormat para pengurus LPTK Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat para pengawas Dewan Hakim dan Dewan Hakim MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan dan orientasi Dewan Hakim MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Selanjutnya mari kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin. Pada kesempatan berbahagia ini, saya selaku Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur beserta Wakil Gubernur, seluruh anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, para pengawas Dewan Hakim dan Dewan Hakim MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, serta para undangan dan hadirin semua. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka pelantikan dan orientasi Dewan Hakim MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin undangan dan para peserta pelantikan Dewan Hakim yang kami hormati. Mengawali laporan pelaksanaan MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Perkenankan kami selaku Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan MTQ. Pertama, perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 294 tahun 2019 tentang perubahan lampiran penetapan pengurus LPTK Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024. 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 408/Kesra/2018 tentang Kabupaten Sekadau sebagai tempat penyelenggaraan MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. 2. Rumawi, pelaksanaan MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. 1. Pelaksanaan MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dilaksanakan dengan beradaptasi pada situasi masa pandemi coronavirus atau COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta rapid test. Adapun jumlah peserta MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 telah ditetapkan dalam rapat kerja daerah LPTK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Kabupaten Sekadau pada tanggal 27 Agustus 2020, yaitu sebanyak 620 peserta dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat dengan melaksanakan 2 pola, yaitu pola faktual dan pola virtual. Pola faktual dilaksanakan pada 2 lokasi, yaitu pertama Kota Pontianak dari tanggal 7 sampai dengan 13 September 2020 yang dipusatkan di Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan diikuti oleh 322 orang dengan perincian peserta 280 orang dan pendamping 42 orang dan diinapkan pada 4 hotel. Adapun cabang lomba dilaksanakan secara faktual di Pontianak, yaitu adalah cabang Syarhil, Fahmil, dan Had. Kedua, pola faktual yaitu adalah di Kabupaten Sekadau dari tanggal 16 sampai dengan 21 September 2020 yang dipusatkan di lapangan Mungguk Ransa Sekadau dan diikuti oleh 140 orang dengan perincian peserta 112 orang qari qari'ah dan pendamping 28 orang dengan menginap di rumah penduduk yang telah disiapkan oleh panitia Sekadau. Adapun cabang lomba yang dilaksanakan secara faktual di Kabupaten Sekadau yaitu cabang tilawah dengan 4 golongan, yaitu tilawah dewasa, tilawah remaja,
tilawah anak-anak, dan tartil. Pola yang kedua yang kita laksanakan MTQ beradaptasi dengan COVID-19, yaitu pola yang kedua adalah pola virtual. Dilaksanakan dengan majelis hakim berada di ruang rapat dan menara Masjid Raya Mujahidin Pontianak dengan peserta sebanyak 292 orang yang diikuti secara virtual dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Adapun cabang lomba yang dilaksanakan secara virtual yaitu adalah cabang hifzil Quran dan hadis serta tilawah, selain tilawah dewasa, remaja, anak-anak, dan tartil yang dilaksanakan di Kabupaten Skadau. Pelaksanaan acara pembukaan yang insya Allah akan dilaksanakan di lapangan Mungguk Rangsa, Skadau pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 19.30 WIB, dan acara penutupan yang insya Allah akan dilaksanakan di lapangan Mungguk Rangsa, Skadau pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 08.30 WIB oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum acara pembukaan dan penutupan MTQ telah diawali dengan beberapa kegiatan lomba yang mendahului sebelum acara pembukaan, yaitu cabang MTQ secara faktual dan virtual di Pontianak. 3. Beberapa rangkaian kegiatan MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 telah dilaksanakan, yaitu yang pertama, Rapat Kerja Daerah LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Kabupaten Skadau pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan beberapa keputusan. Yang pertama, hasil MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 diperuntukkan untuk 2 event nasional, yaitu MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 di Padang, Sumatera Barat, dan STQ ke-26 di Maluku Utara. Ini dimaksudkan Pak, ini untuk memotong satu rangkaian, karena selama ini kita melaksanakan MTQ kejar-kejaran tingkat nasional, hanya kurang lebih jaraknya 2 bulan, sehingga waktu pembinaan kita tidak bisa maksimal. Nah, insya Allah dengan kesepakatan kemarin Pak di rapat kerja daerah di Skadau, ini sudah kita sepakati, insya Allah ini akan lebih panjang kita untuk bisa melakukan pembinaan. Kemudian hasil rapat yang kedua adalah menetapkan tempat penyelenggaraan MTQ ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021, yaitu Kabupaten Sintang. Kemudian insya Allah MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 di Kabupaten Ketapang. Dan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 ditetapkan di Kabupaten Sanggau. Sehingga ini Pak maksudnya penyelenggara kabupaten kota lebih cepat mereka bisa mempersiapkan diri. Sehingga kemarin kita sepakati langsung ditetapkan 3 kabupaten, sehingga tidak buru-buru mempersiapkan anggarannya dan sebagainya. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan mendahului adalah kegiatan hari ini pada Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 13 WIB sampai selesai bertempat di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat berupa pelantikan Dewan Hakim oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dan selanjutnya akan dilaksanakan orientasi Dewan Hakim pada hari ini. Adapun jumlah pengawas Dewan Hakim sebanyak 13 orang dan Dewan Hakim sebanyak 62 orang dari hasil seleksi berdasarkan kompetensi, senioritas, dan regenerasi. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat berkenan kiranya melantik, memberikan sambutan dan arahan kepada para pengawas Dewan Hakim dan Dewan Hakim sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta amanah guna terwujudnya MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 yang berkualitas dan bermartabat. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor ×2 682/Kesra/2020 tentang perubahan lampiran 1, lampiran 2 Keputusan Gubernur nomor 378
/Kesra/2020 tentang penunjukan pengawasan Dewan Hakim dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Kabupaten Skadau. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan ke-1, mengubah lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan Gubernur nomor 378/Kesra/2020 tentang penunjukan pengawasan Dewan Hakim dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran 28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Kabupaten Skadau dengan susunan keanggotaan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 September 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor /262/Kesra/2020 tentang perubahan lampiran 1 dan lampiran 2 Keputusan Gubernur nomor 378/Kesra/2020 tentang penunjukan pengawas Dewan Hakim dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Kabupaten Skadau. Susunan pengawas Dewan Hakim. 1. Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SH.MH, Penasehat. Dr. Haji Syarif Kamarusjaman, Ketua. Dr. Gigi Hari Agung Cahyadi MKes, Wakil Ketua. Kaharudin SAG, Sekretaris. Dr. Andes Haji Mujiono MSI, Wakil Sekretaris. Kiai Haji Ahmad Idlan MA, Anggota. Haji Sohihin Nahyus SPDI, Anggota. Dr. Haji Harjani Hepni LC.MA, Anggota. Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG, Anggota. Dr. Andes Haji Hamdani Sulma SPD, Anggota. Kiai Haji Tusirana Rashid, Anggota. Haji Joni Abu MPDI, Anggota. Dr. Andes Haji Aswani Syamhudi, Anggota. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor /682/Kesra/2020 tentang perubahan lampiran 1 dan lampiran 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 378/Kesra/2020 tentang penunjukan pengawasan Dewan Hakim dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Kabupaten Skadau. Susunan keanggotaan Dewan Hakim. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami persilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Haji Muhammad Azman Alka MAG, Ketua. Hajah Dahlia Ahmad SPD, Wakil Ketua. Haji Syahdan Laziz MPDI, Sekretaris. Haji Ahmadi Chandra MPDI, Wakil Sekretaris. Hajah Nursiah Ismail, Ketua Majelis Cabang Tilawah Golongan Tartil, Anak-anak, Remaja, dan Dewasa. Hajah Wafijah Marali SPD, Anggota Bidang Lagu. Haji Syahbandi Ar-Rahman, Anggota. Haji Junaidi Abu Bakar, Anggota Bidang Suara. Hajah Abasyah, Anggota. Haji Mahyudi M. Amin, Anggota. Haji Bujang Asnan SE, Anggota Bidang Tajwid. Haji Tarmiji Ismail SPD, Anggota. Ismanto Akarim SHI, Anggota. Haji Muhammad Tuwo SHI, Anggota Bidang Fasohah. Haji Lukmanul Qasim SAG, Anggota. Haji Jamain Sobirin, Anggota. Abdul Hakim Ibrahim SHI,
Ketua Majelis Cabang Qiraatus Sab'ah, cacat netra dan usia emas, Haji Husaini Mahmud SPDI, anggota bidang lagu. Hajah Wajihah, anggota. Hajah Kurniah Ahmad, anggota. Jamilatul Hasanah Habibu, Jamilatul Hasanah Hahibu SPDI, anggota. M. Juaini Ar-Rahman SP, anggota. Dedi Apriyadi SOSI, anggota. Muhammad Ali SHI, anggota bidang Pasohah. Haji Hebni Putra LCMA, anggota. M. Muhlas Syafi'i Al-Hafiz, anggota bidang Tajwid. Idham Khalid, anggota. Sujai, anggota. Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim, Ketua Majelis Cabang Hifzil Quran, golongan 1, 5, 10, 20, 30 juz, hadis dan tafsir. Samsul Hidayat AMD PAM, pembaca soal 2. Haji Abdul Wahab Al-Hafiz, anggota bidang Fasohah. Haji Abdul Syukur Mahmud, anggota. Kiai Haji Joko Supeno Mukti AH, AMD, anggota. Busra M. Tahaha SAG, anggota bidang suara. Syarif Muhadar SAA, anggota. Haji Julkifli Hamzah, anggota. Haisami Bari, anggota bidang tajwid. Dr. Andes Jalaluddin Anwar MPDI, anggota bidang tajwid. Haji Asfia Jurain SHMH, anggota. Muhizam SAG, anggota bidang lagu. Haji Abdul Syukur Mustafa, anggota. Dr. Andes Haji Hairudin, anggota. Haji Edi Setiawan SAG MPD, Ketua Majelis Golongan Syarhil dan Fahmil Quran, Terjemahan dan Kaidah Bahasa. Ahmad Latif SAG MA, anggota bidang Terjemahan dan Kaidah Bahasa. Dr. Haji Abdul Aziz AL MPDI, anggota bidang Penghayatan dan Retorika. Syarifah Azizah LC, anggota. Dr. Andes Haji Zulfan Afan Abdurrahman SA, anggota bidang terjemah dan materi. Dr. Andes Haji Ismail Kasim MSC, anggota. Juwadi ST, anggota bidang tilawah. Haji Musmulyadi MSI, anggota. Dr. Andes Haji Edi Purwanto Ahmad, Ketua Majelis Cabang Hatil Quran. Dr. Andes Haji Ismatullah MPD, anggota. Haji Udi Yuliarto LCMA, anggota. Jainuddin, anggota. Dr. Munadi Ar-Rahman SEI, MSI, anggota. Kaspul Anwar SAG, anggota. HM Alfan Hadi Sumitro SPDI, anggota. Haji Ibrahim MPDI, Panitra Golongan Tartil Anak-anak Remaja dan Dewasa. Nur Haidin MPD, Panitera Golongan 1, 5, 10, 20 dan 30 juz, Hifzil Hadis dan Tafsir. Poliyandi SE, Panitera Golongan Qiraatus Sab'ah, cacat netra dan usia emas. Abdul Samad, Panitera Cabang Syarhil Quran dan Fahmil Quran. Dr. Andes Haji Rahmatullah MSI, Panitera Golongan Hatil Quran. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditanda tangani. Pembacaan surat keputusan selesai. Gubernur Kalimantan Barat disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Minggu, tanggal 6 bulan September tahun 2020, bertepatan dengan 18 Muharram tahun 1442 Hijriah. Saya, Gubernur Kalimantan Barat, dengan ini melantik saudara-saudara sebagai Ketua, Sekretaris,
dan anggota Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 tingkat Provinsi Kalbar tahun 2020. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan Dewan Hakim ini baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya tidak akan menerima sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan saya, bahwa saya dalam melaksanakan jabatan saya akan lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan penilaian perhakiman Musabaqah Tilawatil Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmi. Gubernur Kalimantan Barat disilahkan untuk kembali ke tempat. Dewan Hakim yang telah dilantik disilahkan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Barat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sutarmiji, SHM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Pak Rektor Universitas Tanjung Pura, para Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat, para Ketua dan anggota Dewan Hakim MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili Bupati Sekadau sebagai penyelenggara, para tokoh masyarakat undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Baru saja tadi selesai pelantikan atau pengukuhan Dewan Hakim. Saya berharap
Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini bisa berlangsung dengan tidak mengurangi kemeriahannya maupun syiarnya. Kemudian saya berharap kegiatan MTQ ini juga betul-betul bisa dengan ketat menjalankan protokol COVID. Jangan ada yang beranggapan meremehkan kondisi kita saat sekarang ini. Beberapa kepala daerah saya melihat data-datanya, kemudian kepala daerah yang bersangkutan saya ingatkan. Nah, ketika sudah diingatkan lalai, maka terjadilah hal yang mengejutkan mereka. Ada beberapa lagi yang sudah saya ingatkan. Nah, saya lihat pergerakan dari kasus per hari, dan sekali lagi saya ingatkan. Nah, kalau masih aja enggak, ya udah. Nah, begitu terpapar, nah, akhirnya kaget sendiri. Kenapa? Tidak ada lagi daerah yang bisa mengklaim dia bebas COVID-19. Nggak ada. Ya. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, saya selalu mengingatkan begini. Saya selalu menganalisa secara detail ya, hasil lab dari Untan, PCR Untan. Ketika terjadi transmisi lokal, artinya antar warga Pontianak Kalbar lah, ya, itu murni bukan dia terpapar dari luar, maka kandungan virus di dalam swab dia itu antara 10.000 sampai 150.000 kopis virus. Satu kopis virus itu mengandung 225 virus. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini bisa jadi antara 10 sampai 12 hari kalau imunitas tubuhnya bagus, dia sembuh. Ya. Tapi yang terjadi selama ini, kalau dia terjangkit di luar Kalbar, misalnya di DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Surabaya misalnya, maka kandungan virus yang paling kecil, ya, kasus yang paling kecil, 380 ribuan kopis virus. Yang paling besar, hampir 19 juta. Dan itu fatal. Dia harus menggunakan alat bantu pernapasan, ventilator maupun dan lain sebagainya. Kalau dia ada penyakit bawaan, itu perjuangan untuk menyembuhkan dia sangat berat. Ya, sangat berat bagi dokter. Nah, itu yang membuat kita aja. Kemudian ada lagi beranggapan bahwa menurut Kementerian Kesehatan 10 hari ya langsung dinyatakan sembuh. Bapak Ibu, saya nggak mau pakai teori itu. Itu teori yang menyesatkan sehingga menyebabkan kalau di daerah Jawa itu banyak terjadi kasus akhir-akhir ini karena percaya dengan apa yang ditetapkan kementerian, orang yang terpapar virus 10 hari sembuh. Tidak segampang itu. Kalau misalnya tadi kandungan virus di tubuh dia itu di bawah 150.000 mungkin bisa. Tapi ketika di atas 10 juta, 15 sampai 18 juta, ketika sudah 14 hari kita swab kembali, kandungan virusnya masih di atas 6 juta. Dan itu sangat potensi untuk menularkan ke orang lain. Nah, itulah kejadiannya, karena dianggap sembuh dalam waktu 12 hari, akhirnya kandungan virus di badan dia masih besar, dia lalu menganggap dirinya sudah sembuh, nah, terjadilah penularan yang secara masif. Ya. Tidak ada obat selain menjaga imunitas tubuh kita. Obat yang paling manjur saat ini adalah cuma masker. Masker aja, nggak ada lain. Sampai ketemu virus maupun obat-obat yang diminum dan sebagainya. Untuk sekarang ini hanya masker. Nah, kalau ada yang berani, jangan orang yang sudah 10 hari
terpapar dekat dia, itu yang baru terpapar atau yang di pasien yang pakai ventilator. Siapa berani nggak pakai masker, nggak pakai apa, itu baru hebat. Tapi kita tak tanggung. Tidak selesai di situ aja Bapak Ibu ya. Orang yang sudah terpapar virus COVID-19 nggak selesai di situ. Ketika dia sakit sembuh, ya negara bayar. Nanti ya, karena organ-organ tubuh dia sudah banyak yang rusak. Setelah itu pasca itu kita belum tahu apa yang terjadi pada yang bersangkutan. Ya, tahu parunya, ya mungkin organ-organ yang lain, ya penyakit yang lahir dari terpapar virus itu kita belum tahu, dan saya yakin biayanya akan lebih besar untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat kita. Makanya ya kita mencegah jangan sampai banyak yang terpapar virus itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, dan MTQ ini betul-betul kita jaga. Makanya kita ambil keputusan kegiatan sebagian besar di Pontianak, tapi juga tidak mengurangi hak Skadau sebagai penyelenggara. Saya ingatkan nanti ketika para kafilah menginap di rumah-rumah masyarakat, ini juga perlu perhatian, dan mudah-mudahan ya Pak mewakili Skadau, rapid test nanti siapkan ya. Kalau kegiatannya sebelum dia masuk di rapid test, mungkin waktu mau pulangnya juga harus di rapid test supaya dipastikan. Jangan cerita rapid test tak efektif dan sebagainya. Setidak-tidaknya rapid test bisa memberikan petunjuk awal bahwa seseorang terpapar atau tidak. Ya. Jadi kalau ada yang merasa rapid test tak ada guna, nggak ada yang tak ada guna. Ya. Itu setidaknya bisa memberikan petunjuk awal sehingga penanganannya lebih cepat, ya, lebih cepat. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Terutama yang mungkin ya ada yang dari luar Kalbar, makanya penerbangan kita sangat ketat ya, biarpun mereka katanya pakai rapid test padahal ngakal-ngakal juga tuh. Nah hari ini ada tiga yang positif tapi dari luar Kalbar, tapi dia pasti pakai penerbangan ya, pasti penerbangan itu. Dan kandungan virusnya sangat besar sehingga biaya untuk pengobatannya akan lebih besar. Satu pasien itu bisa hitungannya itu ya bisa di atas 40 jutaan Bapak Ibu kalau yang dirawat di rumah sakit, paling kurang 40 juta ya, dia menggunakan ventilator. Nah kalau APD dokter perawat aja satu hari kan bisa 3 kali ganti ya, dan APD itu mahal, bisa 800.000 satu set, bisa 1 juta satu set. Nah kalau satu orang 3 kali ganti ya, atau 3 kali hanya pakai dalam waktu 6 jam, berarti 24 jam itu ada 4 orang yang merawat itu. Nah kalau dia 3 orang A plusan berarti 3 kali 4 12 orang. Itu kalau dia 3 orang. Kalau dia 10 orang, ya jangan cerita mahal dari mananya. Mahalnya ya semuanya harus dihitung kosnya. Ya. Nah, saya berharap ini kita betul-betul jaga, gitu. Jaga jangan sampai jadi klaster baru. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian saya juga berharap panitera hati-hati ya, jaga betul nilai yang diberikan hakim untuk diakumulatifkan, jangan sampai nilai itu sudah keluar sebelum penentuan.
Atau bisa langsung itu ya, langsung tayang itu. Kalau bisa langsung tayang nggak salah. Tapi saya berharap ya betul-betul diperhatikan, jangan sampai kemudian Dewan Hakim juga memberikan catatan-catatan khusus kepada para peserta MTQ tentang kekurangan dan mungkin yang perlu diperbaiki dari para peserta supaya pembinaannya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, diperbaiki dari yang bersangkutan. Catatan-catatan itu penting ya untuk materi evaluasi dan pembinaan berikutnya. Ya. Jadi kalau tanpa ada catatan pada seseorang, mungkin kita akan sulit untuk karena kadernya tidak banyak. Tapi dengan pembinaan terus-menerus, insya Allah semuanya akan menjalankan, apalagi kita sudah ada tempat untuk pembinaan, ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Saya rasa itu mudah-mudahan ke depan MTQ ini dengan sudah ditetapkannya dari awal, daerah yang ditunjuk sudah semakin siap, ya, siap, termasuk tadi yang dibilang Pak Andi Musa dari sisi pembiayaan juga sudah pencarian lokasi sudah siap. Dan para peserta yang ikut pun tuan rumah juga sudah mempersiapkan diri. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada hal tak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berikut akan kita saksikan penayangan video pentingnya menggunakan masker. Selamat menyaksikan. Mana maskermu, Nak? Kalau kau tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan ini, itu sama membunuh Bundo, Nak. Pakailah. Ingat pesan Bundo. Yo, cuci tangan pakai ini. Kalau bersih, virus-virus tidak masuk dalam mulut. Ingat pesan mama. Kamu jangan deket-deket sama temenmu ya, Lia. Lo ya sama teman sendiri kan nggak apa-apa, Bu. Alah, kamu tuh loh, kok yang ngeyel banget. Siapa tahu teman-teman di kantor sudah ada yang kena. Ya, ingat pesan ibu ya, Lia. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Disiplin memakai masker. Disiplin memakai masker. Ketika kamu selamat dan mampu melindungi dirimu, maka kamu juga sudah melindungi ibu. Ingat pesan 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 ibu. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan. Ingat pesan ibumu ya. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya video tentang pentingnya penggunaan masker, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara pelantikan pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat dan sukses dalam menjalankan tugas kepada Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang telah dilantik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian. Tak lupa pula kami memohon maaf atas segala kekurangan selama kami memandu acara. Akhir kata kami ucapkan sehat selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Dewan Hakim, mohon berdiri di tempat. Karena kita akan melaksanakan foto bersama Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Ya, juru kamera, juru foto, awak media maupun peliput kami persilahkan mengabadikan suasana
Untuk pejabat yang dilantik hari ini kami persilakan tetap di tempat. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula seluruh acara pelantikan dan orientasi Dewan Hakim MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.